Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji tasakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan beribu-ribu nikmatnya hingga hari ini kita dapat melaksanakan puasa dengan sehat dan lancar tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat MI Muhammadiyah Kertek yang dirahmati Allah, pada kesempatan tausiah qobla iftar kali ini, Ibu akan menyampaikan tema tentang belajar puasa dari ular dan ulat. Ibadah puasa merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang berakal sehat dan telah balik. Meskipun demikian, anak-anak perlu kita ajarkan tentang puasa, agar ketika kelak mereka sudah balik, mereka akan sudah terbiasa dan tidak merasa berat. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, puasa pada anak-anak pada umumnya mereka hanya tahu tentang bagaimana tidak makan dan tidak minum. Mereka belum memahami makna puasa yang sebenarnya, makna puasa dari menahan lapar dan dahaga. Oleh karena itu, kita perlu memahamkan makna puasa kepada anak-anak. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan mengamati apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Secara sunatullah, kewajiban berpuasa tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin, tetapi ada sebagian binatang yang juga melakukan puasa dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya, juga mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Sebagian dari mereka adalah hewan ular dan ulat. Kita dapat mengambil ibroh, dapat mengambil pelajaran dari puasanya ular dan ulat. Anak-anak yang hebat, ular dan ulat memiliki persamaan, yaitu mereka sama-sama bergerak dengan cara melata. Kita sering menyebutnya dengan cara merayap, tetapi ternyata persamaan mereka tidak hanya itu. Ada persamaan lain, yaitu mereka ketika ingin mempertahankan keberlangsungan hidupnya, ular dan ulat melakukan puasa. Perbedaannya nanti pada hasil setelah mereka berpuasa. Ular pada periode tertentu akan berganti kulit. Ketika berganti kulit, ular akan menahan lapar, menahan untuk bergerak kemana-mana. Ular akan berdiam diri pada waktu tertentu. Setelah berpuasa, ternyata ular masih sama saja. Kita masih menyebutnya dengan nama ular.
makanan, cara bergerak, dan tabiat ular juga masih sama. Sebagian ular berbahaya karena mengandung bisa. Berbahaya untuk kita manusia, berbahaya untuk lingkungan sekitar. Jadi puasanya ular hanya sekedar berganti kulit atau berganti baju mereka, tetapi yang lainnya masih sama. Berbeda dengan puasanya ulat. Ulat merupakan hewan yang sangat rakus. Sebagian waktunya dihabiskan untuk makan. Dimanapun ia berada, akan cenderung merusak dan menjadi musuh tumbuhan. Tetapi ketika ulat melakukan puasa, ulat melakukan yang kita kenal dengan namanya metamorfosis. Pada saat tertentu, ulat akan menutup dirinya menggunakan kepompong dan berdiam diri pada waktu-waktu tertentu. Setelah sekian lama, ulat akan menjadi hewan yang baru. Setelah beberapa lama berada di dalam kepompong, ulat tidak makan, tidak minum, tidak kemana-mana, hanya berdiam diri di situ. Setelah beberapa lama, ulat akan keluar dari kepompong, tetapi bentuknya sudah berbeda. Dari sebutannya atau namanya, cara bergeraknya, makanannya, tabiatnya, semuanya berubah. Tadinya kita panggil dengan ulat. Setelah berpuasa, kita memanggilnya dengan kupu-kupu. Cara bergeraknya begitu juga. Ketika menjadi ulat, ulat bergerak dengan cara melata. Setelah berubah menjadi kupu-kupu, ternyata cara bergerak mereka berubah menjadi bisa terbang. Dari makanannya, ulat juga akan sangat berbeda. Ketika menjadi ulat, apapun yang ada di sekelilingnya akan ia makan, bahkan cenderung merusak. Tetapi setelah berubah menjadi kupu-kupu, makanannya akan memilih hanya satu jenis makanan, yaitu sari bunga yang mereka dapatkan dari bunga-bunga. Selanjutnya adalah yang berubah ada tabiatnya, sifatnya. Seperti yang telah Guru sampaikan sebelumnya, ketika menjadi ulat, ulat ini akan menjadi musuh bagi para tumbuhan. Tetapi ketika sudah berubah menjadi kupu-kupu, kupu-kupu akan menjadi sahabat bagi para tumbuhan. Karena kupu-kupu membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Anak-anak yang dirahmati Allah, puasa yang dijalani umat Islam pada bulan Ramadan kali ini juga bisa seperti ular maupun bisa seperti kupu-kupu. Tergantung bagaimana nanti kita setelah Ramadan usai. Kalau puasa kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, dan yang berubah hanya ketika nanti saat Lebaran kita menggunakan pakaian yang baru, tanpa ada tabiat yang berubah, tanpa ada perubahan menuju ke lebih baik, berarti kita
berpuasa seperti puasanya ular. Dan tentunya kita hanya mendapatkan lapar, mendapatkan haus. Kita tidak mendapatkan pahala puasa maupun ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika ketika Ramadan ini usai ada perubahan pada diri kita, tidak hanya berubah bajunya, tetapi juga berubah sifatnya, berubah tabiatnya, kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih berguna untuk orang-orang di sekelilingnya. Berarti puasa kita adalah puasanya seperti puasanya ular. Ya, jadi kita bisa berubah menjadi yang lebih baik. Tidak hanya berubah ketika pakaiannya saja, tetapi segalanya lebih baik lagi. Nah, itu namanya kita dapat mengambil manfaat dari puasa kita. Tentunya kita akan mendapat pahala puasa dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan puasa Ramadan kali ini kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mengambil manfaatnya. Begitu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manjada wajada. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.